자, 가는 거야. 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자. 여행 가자. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat, bahagia terus ya teman-teman, amin. Nah, balik lagi nih, aku mau sharing lagi rutinitas sehari-hari aku ya. Ini aku lagi mau deep clean atau bersih-bersih kontrakan teman-teman. Udah lama banget aku gak bersih-bersih. Kontrakan tuh udah banyak banget debunya, apalagi lantainya itu udah banyak banget udah gak enak lah diinjaknya teman-teman. Aku tuh beberes kali ini juga nyapu tuh sampai ke sela-sela, terus lanjut ngepel, belum lagi aku juga nyuci, terus aku juga mau beresin tanaman itu pada mati karena nggak kuat sama panasnya di luar ya, karena kan kena matahari banget. Ya udah akhirnya aku buang aja tanamannya yang mati-mati sebagian. Terus untuk potnya, pot bekasnya, terus standing pot rotannya itu udah pada udah nggak sebagus dulu ya. Itu aku sedekahin aja, aku kasih ke tukang tanaman yang lewat depan kontrakan teman-teman. Kebetulan dia tuh mau gitu ya nerimanya. Aku bilang, ini standing pot rotan ini kalau bapak vernis lagi nih jadi bagus pak gitu, bisa dipajang gitu ya di tempat dia jualan tanaman. Karena aku juga pikir standing pot yang rotan itu kalau dipakai di rumah baru juga nggak ada tempat teman-teman. Aku pengennya rumah yang baru itu lebih banyak spot yang bersih gitu ya, nggak terlalu banyak barang kayak gitu. Pengennya yang blong-blong aja lah, apalagi kan rumahnya juga dengan luas tanah 118 meter itu kan memang tidak jadi ruangan semuanya kan, makanya kayaknya nggak pengen terlalu banyak barang, makanya ya udah standing pot rotan aku kasihin ke orang gitu ya, ke yang lebih membutuhkan. Nah, aku juga nyuci piring ini lumayan ya teman-teman, nyuci dulu, terus abis itu cuci botol susu Kila. Aku tuh jujur ya, bebersih kali ini tuh setelah beres bebersihnya, tangan kanan aku tuh sampai sakit banget, kayak ngilu banget teman-teman, karena terlalu diforsir ya. Aku terlalu banyak ngerjain kerjaan rumah. Sakit banget nih, sampai sekarang aku voice over juga masih kerasa ngilu gitu, kayak yang ada yang ketarik gitu uratnya. Capek gitu ya, kayak tangan sebelah ini dipakai kerja. Ya karena gimana ya, udah lama banget nggak sampai bebersih sedetail ini aja nggak semua aku elap loh, apalagi kalau aku lap semua, nggak sanggup deh. Aku nggak lanjut buat ngelapin barang itu karena aku harus nganterin Kila terapi. Jadi beberes ini aja aku sampai 2-3 jam ini beberes rumah teman-teman, belum lagi kan lamanya itu ngurusin buang-buangin tanaman di depan gitu. Sampai nggak tahu waktu. Kila aja aku mandiin pagi itu jam 11 siang. Untungnya itu diapers dia nggak bocor, karena kan paginya sempat aku ganti juga sih gitu ya. Dan ini juga Abi Kila lagi kerja di kantor, makanya nggak ada yang bantu buat nemenin Kila main. Akhirnya ya pas aku nyapu tuh, Kilanya tuh nyamperin gitu ya, padahal kena debu dia tuh sebenarnya. Aku udah minta Kila jangan di situ gitu ya, Umi lagi nyapu, tetap aja dia nggak dengar, maunya mainnya di situ gitu ya teman-teman. Maklumlah anak kecil. Oke. Aku tuh sekarang rutinitas ya masih begini-gini aja sih teman-teman. Setiap pagi setelah beberes yang kecil-kecilan lah istilahnya, nggak yang beberes full, aku nyuapin Kila dulu, terus abis itu lihat rumah juga ya progresnya masih ngeplaster, dan alhamdulillah sih pemasangan kabel-kabel listrik udah selesai dipasang, tinggal nanti ditutup plafon, cuman kan gak langsung ditutup ya, plaster dulu selesai. Habis itu insyaallah minggu depan itu udah masuk ke proses ngaci ya teman-teman gitu.
Target aku awal Juli itu udah harus selesai. Sekarang aja udah 1 minggu pertama di bulan Juni udah kelar gitu, istilahnya udah tanggal berapa ini ya, udah 7 hari lah istilahnya. Mudah-mudahan sampai akhir Juni itu, sampai Idul Adha tuh udah kelihatan banget progresnya lebih banyak gitu ya dibanding sekarang. Karena memang kalau finishing tuh lama banget ya. Ngeplaster aja tuh lama sih teman-teman, satu bidang aja bisa 2 hari gitu ya. Apalagi ini rumahnya itu kan ceilingnya ada bagian yang tinggi-tinggi, makanya tuh ngeplasternya tuh butuh waktu banget. Nah ini aku juga nyuci ya teman-teman, karena cucian udah numpuk. Terus kemarin juga sebetulnya aku setrikaan tuh banyak banget, dan alhamdulillah udah kelar juga sih nyetrikanya, makanya sekarang aku nyuci. Ini aku kalau nyuci itu dibagi dua dulu nih baju-baju dewasanya, khususnya untuk yang warna hitam, karena biar gak kecampur sama yang warna non hitam ya teman-teman. Nah tuh kan sebagian udah pada mati kering gitu teman-teman, jadi udahlah aku buang aja. Monstera aku juga sudah innalillahi teman-teman, monstera yang dulu bagus banget udah mati. Aku udah ikhlas sih, soalnya susah sih teman-teman ya kalau udah diajak pindahan tuh. Tanaman juga ngerasain suffernya pindahan, dia harus ikut lagi menyesuaikan diri lagi dengan cuaca tempat baru gitu ya. Panas banget sih di sini tuh, makanya dia nggak kuat. Karena dulu tuh kan monstera aku nggak pernah disorot ke matahari banget gitu ya. Kalau sekarang tuh ya mau nggak mau harus kena matahari langsung, jadinya kering gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti pun kalau di rumah baru itu aku nggak akan terlalu banyak ada pot tanaman gitu. Aku udah gagal sebagai nursery ya, bukan nursery, sebagai tukang adop tanaman. Pada mati teman-teman, malah buang-buang uang akhirnya. Jadi ya udahlah, ngomong tuh kok gitu. Akhirnya nanti di rumah baru paling punya tanaman juga seadanya aja, yang sesuai dengan estetikanya sedikit lah, khususnya buat di bagian taman. Gak akan ada yang pot-potan lagi, gak ada yang pakai pot maksudnya gitu teman-teman. Oke, nah sekarang lanjut ya. Ini aku mau bersihin bagian living room ini. Udah lama banget gak pernah dikebutin pakai sapu lidi. Ini tuh selama nyapu ini debunya tuh tebal banget teman-teman. Bagian kamar juga aku sapu tuh, padahal setiap hari disapu tetap aja ya banyak banget debunya. Ampun. Nah ini aku bekas treadmill ini ya, jalan santai, ini aku rapiin dulu. Itu pasti ada aja pertanyaan, kenapa TV-nya nggak pakai meja gitu? Karena TV ini belum dipakai teman-teman. Maksudnya selama aku ngontrak, aku nggak pernah nonton TV di sini gitu. Jadi TV ini nggak pernah dinyalain di sini. Dan aku juga belum punya meja TV lagi. Jadi ya udahlah, nanti pas kalian pindahan aja cari meja TV baru yang memang cocok dengan rumahnya gitu kan. Makanya sekarang toh TV-nya juga nggak dinyalain, jadi aku nggak kasih meja deh gitu teman-teman. Nah nyapunya dimulai. Ini aku mulai dari belakang dulu, kamar, karena kamar ini tuh pojok banget tempatnya, lokasinya. Jadi yuk kita nyapu dulu ya. Lihat, padahal setiap hari disapu ada aja debunya di sini tuh. Paling sering disapu malah kamar itu dibanding area yang lain teman-teman. Karena aku sekarang juga udah nggak begitu concern sama bersih-bersih. Nggak setiap hari banget aku deep clean lantai gitu. Paling setiap pagi beberes itu yang sedikit-sedikit aja sih, kayak rapiin kasur gitu kan. Nyapu pun yang kelihatan kotor aja, nggak pernah yang sampai detail sampai ke sela-sela semua ruangan gitu, nggak pernah sih teman-teman. Tuh banyak banget ya debunya. Aduh ampun, rasanya tangan wajar aja sampai aku ngerasa kesakitan sekarang, karena ternyata setelah aku cek di video ini memang banyak banget yang aku kerjain. Jadi wajar kalau tangan kanan aku ngilu banget sekarang rasanya. Nggak tahu ya teman-teman, kalau kayak gini telapak tangan gitu, tangan lah istilahnya, harus diobatin apa ya, sampai aku meremas jari aja ini sakit gitu, kayak orang kena asam urat kayaknya ya. Padahal
enggak sih, karena aku kayaknya terlalu banyak kerja pakai tangan kanan ini. Pakai obat apa ya, sakit banget soalnya. Kalau bagian lengannya sih nggak sakit, lebih ke bagian telapak tangan, jari-jari gitu. Ngilu teman-teman. Nah ini Kila tuh main mobil-mobilan kan. Ini aku bilang, Umi lagi nyapu nak gitu, jangan deket-deketin debu. Tetap aja dia, susah banget dilarangnya teman-teman. Dipakein masker juga nggak mau. Akhirnya ya udahlah, mudah-mudahan nggak ada efek apa-apa nih kena debu dia itu. Susah soalnya dikasih tahunya, kalau aku paksa malah nangis soalnya. Dia tuh suka banget main mobil-mobilan ini tuh mainan dia dari kecil. Aku belinya online, harganya tuh memang lumayan mahal teman-teman. Ini mobil-mobilan kayak gini tuh harganya 1 juta dulu itu waktu dia kecil lah aku belinya. Memang mereknya tuh yang merek bagus sih, dan mobil-mobilan itu bagus sih bahannya, terus musiknya juga banyak itu jenis musiknya yang bisa dimainin gitu pas di bagian setirannya. Aku lupa mereknya itu apa. Mobil-mobilan gini aja harganya 1 juta ya. Tapi dulu ya maklum, kalau anaknya suka ya kita beli-beli aja gitu ya, ditambah memang lagi ada rezekinya gitu. Gak apa-apa ya nyenengin anak waktu kecil. Dan kepake sampai sekarang di usia Kila hampir 5 tahun. Lumayan masih awet mainannya. Oke, ini teman-teman, aku nyapunya itu di bagian sini dulu, karena kan ruangan living room ini lega banget ya karena gabung sama dapur. Jadi aku tuh nyapunya tuh sebagian dulu, nanti sebagian lagi gitu, karena terlalu lebar sih area ini tuh. Seandainya ada yang bantu ya. Cuman gak ada, jadi harus ngerjain sendiri. Sampai sofa aja aku geser biar si debu kolongnya tuh dapet gitu ya. Nah, di sela-sela ini juga banyak banget debunya karena jarang aku sapu teman-teman. Aku juga rasanya udah pengen liburan nih teman-teman. Aku nggak ke Cianjur itu udah 1,5 bulan, dan insyaallah di Idul Adha nanti aku juga mau pulang. Jadi pas 2 bulan aku nggak pulang, baru pulang lagi ke Cianjur gitu. Aku pesen ke mama itu cuman, mah tolong pengen makan ini dong sayur nangka. Udah lama banget aku nggak makan sayur nangka buatan mama, itu enak banget teman-teman. Apalagi sayur nangkanya itu kalau udah didiamin seharian ya, maksudnya buat dibesokin lah, itu enak banget sih. Sayur nangka tuh udah nyerap gitu ke nangkanya, padahal itu ada santannya ya. Aduh, nggak apa-apa, sesekali lah teman-teman. Yang penting sebelum makan itu harus perutnya jangan kosong dulu. Paling nanti kan aku lagi diet ya ceritanya. Ini aku udah dapat seminggu dietnya, dan aku udah turun hampir 3 kilo, 2 kilo lebih lah teman-teman. Paling nanti kalau aku lagi di Cianjur aku tetap diet, dan pas mau makan yang bersantan aku harus ngisi dulu perut aku, misalnya pakai buah atau pakai kue-kuean yang low kalori gitu, baru deh aku berani makan si sayur nangka itu. Biar nantinya kalau udah dimakan nggak bikin perut langsung bereaksi ya, karena aku punya sakit mah soalnya. Cuman ya namanya kangen makan masakan orang tua yang memang enak gitu ya, jadinya aduh pengen Dan biasanya kalau Idul Adha di Cianjur itu mama bikin sate sih, ngebakar sate. Aku tuh jarang pulang ke Cianjur pas Idul Adha. Pasti Idul Adha tuh karena dulu tuh kan liburnya cuma sehari gitu ya, jadi malas gitu pulang ke Cianjur. Makanya mumpung sekarang liburnya juga panjang, Abi Kila juga mau ngambil WFH lah istilahnya, kerja di rumah, kerja di Cianjur, jadinya ya udah pulang gitu, karena udah 2 bulan juga nggak pulang teman-teman. Nanti kita mau bakar sate. Ada aku Ica yang tinggal di Jakarta, yang biasanya setiap Idul Adha dia pulang ke Cianjur, ini malah nggak akan pulang karena kemarin kan Idul Fitri dia udah lebaran di Cianjur. Biasanya tuh lebaran dulu di Jakarta, baru ke Cianjurnya itu besoknya. Kalau kemarin itu ada aku itu dari awal lebaran udah di Cianjur, makanya gantian gitu katanya Idul Adhanya di Jakarta sama mertuanya. Malah gantian, yang biasa aku nggak pulang pas Idul Adha, ini malah pulang, adek aku malah enggak gitu. Meskipun sebetulnya aku pengennya dia pulang,
buat ngumpul gitu ya. Cuman ya namanya gantian ya, harus berlebaran juga sama keluarga suaminya, jadi ya udah nggak apa-apa. Tahun lalu aku tuh Idul Adha juga ke rumah mertua sih teman-teman, ke rumah papa mertua meskipun gak lama, tapi ya akhirnya pulang lagi gitu. Karena berlebaran di Bekasi itu nggak seramai berlebaran di kampung Cianjur ya, maksudnya kalau di kota tuh beda gitu teman-teman, nggak ada yang terlalu banyak interaksi sama tetangga gitu, malah jadi sepi gitu. Lebaran tuh bingung, paling main ke mall ya kan, nggak seru ya ke mall ya. Kalau di Cianjur di kampung itu kan teman-teman yang udah lihat video lebaran kemarin kan seru ya, tetangga tuh pada datang open house gitu ya, seru lah, rame. Belum lagi ngumpul-ngumpul sama sepupu yang heboh-heboh kan kemarin, sampai bagi-bagi amplop aja seru gitu ya. Kalau di Bekasi tuh nggak ada begitu-begitu teman-teman, makanya lebih suka di Cianjur aja gitu. Oke teman-teman, nah sekarang aku udah ngepel ya, sampai ke kolong-kolong aku pel teman-teman. Habis ngepel ini nanti juga aku tuh ngelapin meja, ngelapin kaca. Dan ngelapin kaca atau cermin itu nggak semuanya aku videoin, aku juga ngelapin yang di kamar, tapi aku nggak videoin ya, karena video ini juga udah lama banget nih, udah mau 20 menit. Jadinya aku nggak masukin semua scene yang ada di video mentahan ya gitu teman-teman, terlalu panjang lah. Soalnya kalau terlalu panjang aku juga bingung ngisi voice over ya, kayak sekarang kan aku ngelantur ngomong ke sana ke sini nggak jelas. Oke, nah ini aku masih ngepel di area depan ya teman-teman. Habis kering nanti tuh aku lanjut langsung aku karpetin aja ya, karena ini tuh cepet banget keringnya, nggak lama gitu teman-teman, karena kan alat pelnya ini nggak yang begitu basuh banget gitu aja, jadinya bikin cepet kering lantainya. Enak ya kalau nginjek lantai habis dipel tuh jadi keset gitu teman-teman. Nah ini aku mulai rapi-rapi karpet ya, balik ke tempat semula. Aku belum nyuci karpet lagi nih, paling nantilah udah mau pindahan ke rumah baru, aku mau nyicil cuci karpet, jadi nanti karpetnya itu udah dalam kondisi bersih ya pas pindahan itu teman-teman. Oke, nah ini aku ngepel juga bagian kamar, dan habis ini aku lanjut ke bagian yang ada closet roomnya ya, area baju gantungan. Baju yang digantung maksudnya. Dan habis itu aku juga ngepel sedikit di bagian teras. Bener-bener beres-beres tuh dari ujung ke ujung, ini dari kamar sampai ke teras. Luar biasa Yuni. Sampai aku keringetnya tuh gobios banget teman-teman, keringetan. Habis ini juga untungnya tuh kan mau nganterin Kila terapi, jadi langsung mandi. Seger, alhamdulillah ya, seger banget. Dan nganterin terapi Kila juga jauh sih, kita tuh biasanya minimal 40 menit lah perjalanan satu kali jalan teman-teman. Makanya kalau mau berangkat terapi khususnya untuk yang hari Senin sama Rabu itu aku 1 jam sebelum tuh udah harus jalan teman-teman, kalau enggak nanti kesiangan. Dan ini akhirnya aku ngelapin meja yang udah kotor banget, penuh dengan bekas cemilannya anak-anak. Maksudnya anak-anak tuh kemarin tuh waktu datang sepupunya Kila, anak kakak ipar tuh makan coklat, ini sama Kila berdua makan coklat, jadinya kena meja gitu kotor. Nah sekarang aku lap, termasuk meja makannya aku juga lap ya. Dan habis ini juga aku ngelapin kaca gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja dulu ya mungkin videonya, udah panjang banget ini, aku juga udah capek ngomongnya. Jadi aku pamit aja ya teman-teman, sekian dulu videonya. Semangat buat kalian yang mau bersih-bersih juga, selalu jaga kesehatan. See you on my next video. Wassalamualaikum, bye teman-teman.